Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Mengejar yang Rohani di Dunia Baru. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Wahyu 22 ayat 3. Kehidupan yang kekal itu tidak akan ada artinya jika kita hidup terpisah dari Kristus. Dari kekekalan kepada kekekalan, orang-orang yang ditebus itu akan senantiasa lapar dan dahaga akan Yesus untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dari hal kehidupannya dan pekerjaannya, serta memperoleh perhubungan yang lebih banyak dengan Dia, dan memperoleh waktu yang lebih banyak bersaksi bagi dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa. Apakah yang perlu kita saksikan? Tidak lain mengenai kasih-Nya yang tidak ada taranya. Orang-orang yang telah ditebus Kristus itu akan hidup bagi Yesus. Mereka akan beristirahat, memperoleh kepuasan yang penuh di dalam Dia untuk selama-lamanya. Kristus sendiri hidup untuk melayani. Kita lihat dalam Matius 20 ayat 28, dan Ia memanggil para pengikutnya untuk memperoleh hidup yang demikian. Bekerja dengan Yesus sekarang mendatangkan pahala, dan memang itulah pahala kita. Perhubungan yang demikian menghasilkan berkat yang lebih besar, di mana kita dapat bekerja dengan Dia di dunia baru. Di sanalah dengan kegembiraan besar dan kepuasan besar, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Wahyu 22 ayat 31. Walaupun mereka yang telah ditebus Kristus itu mempunyai kesempatan untuk meneliti perbendaharaan permata Tuhan dan alam, namun ilmu yang paling populer tetaplah adalah ilmu yang mengenalkan kita akan salib itu. Dengan kemampuan intelek yang telah dipulihkan serta pikiran yang tajam seperti yang direncanakan Tuhan sejak semula untuk mereka miliki, dan dengan sirnanya dosa, maka mereka akan mampu mengerti kebenaran rohani. Mereka akan membuat mata pelajaran dari keselamatan sebagai sebuah mata pelajaran yang berisi kedalaman, ketinggian, dan keluasan yang melebihi segala imajinasi pelajaran, serta menyanyikan ini sebagai nyanyian mereka sepanjang kekekalan. Melalui pelajaran ini, mereka yang ditebus akan melihat kebenaran yang lebih besar, sebagaimana yang terdapat di dalam Yesus. Dari pekan ke pekan, orang yang telah diselamatkan akan berkumpul bersama-sama Yesus untuk mengadakan peribadatan Sabat. Yesaya 66 ayat 23 mengatakan, Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Marilah kita berdoa dan berharap agar kita akan masuk dalam kelompok yang akan menyembah Allah di surga. Tuhan Yesus memberkati.